Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala adabul isti'dadi, adab-adab daripada persiapan lisair sholawati, untuk seluruh sholat-sholat fardu. Yang bagi maka seyogianya antas ka'inda akan menyiapkan siapa engkau di sholat zuhri, untuk melaksanakan sholat zuhur qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Wa tuqaddimu, maka mendahulukan siapa engkau akan al-qailulata, tidur qailulah. Qailulah ini tidur siang yang sunnah selain dari hari Jumat. Kalau hari Jumat hilang kesunahan daripada qailulah. In kana, itu pun apabila ada laka bagimu apa qiyamun fil laili, bangun di waktu malam. Jadi sunnah qailullah itu kalau ada terjalankannya sunnah tahajud. Ya, bagaimana bisa kamu sahur tapi enggak puasa? Kalau puasa enggak sahur, masalah enggak? Enggak. Tapi masalah itu kalau kamu sahur tapi enggak puasa, itu gimana? Rumus teorinya itu gimana? Kamu sahur tapi kamu enggak puasa. Sama kayak kamu qailulah tapi kamu enggak bangun malam, itu untuk apa? Au saharun, atau bergadang fil khairi, di dalam kebaikan, baik berzikir, mengulangi pelajaran. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam berqailullah tadi itu ma'unatan, pertolongan ala qiyamil lail, dalam bangun malam, untuk bangun malam. Kamaan nafis sahuri, sebagaimana di dalam sahur itu ma'unatan, pertolongan ala siyamin nahar, untuk puasa siang hari. Sebagaimana sabdanya Nabi, ista'inu bil qailulah ala qiyamil lail. Jadi bantulah diri kalian semua dengan qailulah, untuk bangun di sholat, bangun di pada malam hari. Wabis sahuri, dan dengan sahur ala siyamin nahar. Tidak asli dan hadis. Wal qailulatu min ghairi qiyamil lail, dan adapun qailulah tanpa bangun di malam hari itu kasahur, sama seperti sahur, min ghairi siyami bin nahar, seperti puasa di siang hari, tanpa puasa di siang hari. Ini perintah qailulah. Jadi sunnahnya qailulah itu kalau malamnya kita gunakan untuk sholat malam atau aktivitas malam dalam kebaikan. Kilu, kata Nabi, kilu itu kan sholat, kilu qailullah lah kalian, tidur siang lah kalian. Fa inna syayatina la takil, karena sesungguhnya setan itu enggak qailullah. Ya, hebat kita mah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah bisa mondok di sini. Ya, kurikulumnya kurikulum sendiri, meskipun kita diintervensi sama pemerintah harus begini harus begitu. Lihat ada nggak di sekolah mana yang ngajarin kamu tidur siang? Nggak ada. Mau kurikulum 13, KTSP, kurikulum 17, kurikulum Merdeka dan lain sebagainya, kurikulum mana yang nyuruh anak didiknya untuk tidur siang? Alhamdulillah Nurul Fajri mah meskipun ikut kepada pemerintah, tapi kita punya kebebasan untuk merangkum kurikulum sendiri. Sehingga apa? Alhamdulillah kita bisa menjalankan kurikulum terbaik sesuai dengan ajarannya baginda Muhammad SAW. Ya, qailullah. Ya, harapan saya qailullah tuh nggak sebentar itu, bisa lebih lama qailullah. Kita qailullah kan 45 menit. Ya, minimal kita bisa sejam atau sejam setengah tuh qailullah.
Atau kalau nggak bisa, misalkan koilulahnya waktunya mepet dengan KBM, ya selesaikan nanti insya Allah akan ada rapat kurikulum mungkin sampai zuhur, nanti habis zuhurnya bisa koilulah tuh sampai asar lagi. Udah kerjaan santri mah tidur aja kan. Ahsanu ahwalina itu kan. Kemarin kan fanaumu ahsan. Kalau uzlah enggak ilang takdir al uzlah fanaumu ahsan, ahsanu ahwalikum wa ahsanu ahwalina. Baik buat muridnya, baik buat gurunya ya kan. Faiza kilta maka apabila telah tidur siang siapa engkau? Fajtahid maka berupayalah siapa engkau antas taikila untuk bangun qabla zawali sebelum tergelincirnya matahari. Nah, jadi sunnah qailula itu adanya sebelum zawal, berarti sebelum matahari muncul jam 10 sebenarnya. Watatawat doa dan berwudu siapa engkau watahdural masjidah dan hadir ke dalam masjid sebelum waktu masuk sholat zuhur. Waktu sholia dan sholat siapa engkau tahiyatul masjidi, sholat sunnah tahiyatul masjid. Watan tatiral muadzina dan menantikan muadzin fatujibahu dan engkau menjawab muadzin tadi. Summa takuma kemudian kamu bangun. Fatusalliya arba'a raka'atin. Jadi kalau sudah adzan bangun sholat 4 rakaat akibat zawali setelah tergelincirnya matahari. Sholat apa ini? Sholat sunnah qobliyah zuhur atau sholat sunnah rawatib. Jadi 4 rakaat 2-2. Karena adalah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yutiluhunna memperpanjang rokaatnya. Wa yaqulu hadza dan beliau bersabda akan hal ini, waqtun tuftahu fihi abwabus sama fa uhibbu an yurfa'ali fihi amalun shalihun. Kata beliau, ini adalah waktu dibukanya di dalam waktu tersebut pintu-pintu langit, dan aku menyukai agar diangkat bagiku di dalam waktu tersebut amal sholih. Wahadihil arba'u dan adapun 4 rakaat ini qabla zuhuri sebelum waktu zuhur itu sunnatun muakkadatun. Jadi sunnah muakkadah. Jadi ya sunnah muakkadahnya itu bukan 2 sebelum zuhur, itu 4. Jadi 2 qabla zuhur. Kalau kamu nggak sempet misalkan waktunya sempit kan, qailullah ujung-ujung ke masjid udah qomat, jalanin aja qabla zuhurnya habis sholat zuhur. Sah nggak? Kapan batas terakhir qobliyah zuhur? Sampai datangnya waktu asar. Kamu sholat yang 2, setengah 3 ya nggak masalah. Atau kamu malas sholat sambil duduk, sholat sambil duduk, nggak masalah. Meskipun kamu nggak ada masyakot, kesulitan, apa sambil duduk. Mau sambil tiduran nggak masalah. Malam Ustaz Henry saya suruh sholat tarawih sambil tiduran. Imamin tarawih, kamu ente tiduran aja, paling ente duduk aja, amalin ilmu. Jadi kata Imam Nawawi itu kita nggak bakal disebut sebagai ahli ilmu sampai minimal ngamalin ilmu seumur hidup sekali. Jadi sholat sambil tiduran, imamnya duduk, makmumnya tiduran. Tapi ya jangan dipakai juga di masjid umum, kamu dibilang gila nanti jahat. Ini kan buat kita. Jadi kamu yang belum pernah nyobain sholat sunnah sambil tiduran, misalkan di kamar, wudu, tidur aja sholat sunnah di kamar, nggak apa-apa. Itu amalan buat orang-orang malas, tapi dapat fadilahnya insya Allah. Apa dalilnya kan? Dalilnya al-qaidu nisfu ajril qaimi wal naimu nisfu ajril qaimi.
Orang yang sholat dalam keadaan sunnah dalam keadaan duduk itu dapat setengah pahala orang yang berdiri. Wanaimu begitu juga yang tiduran itu nisfu ajrul qaidi dapat pahala setengah daripada pahalanya orang-orang yang duduk. Jadi cuma dapat seperempat orang yang rebahan. Tapi seenggaknya kita sholat eling ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau udah malas-malas saya sholat witir tuh kadang rebahan di kamar. Asur udah ngadep kiblat, yang penting punya wudhu, udah tinggal mainin mata tidur. Nah, itu simple life hack bahasa YouTube-nya. Simple life hack dalam beribadah. Jadi agama itu mudah. Yang sulit itu ya hawa nafsu kita yang bikin sulit. Jadinya bawaannya jadi malas. Padahal bukan kitanya yang malas, tapi karena memang Allahnya nggak mau deket sama kita gitu. Sehingga Allah nggak mau manggil kita, nggak mau gerakin hati kita untuk memberikan hidayah dan taufiknya. Jadi yang malas itu bukan kitanya sebenarnya, tapi karena naudzubillah Allahnya nggak mau kamu dekat dengan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Karena gimana juga lah, haula fi fi'li ta'ah wala quwwata fi tarkil ma'siyah illa billahil aliyyil azim. Kita nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan. Ya kayak mau melakukan sholat, fisik sih bisa kuat, tapi kita nggak tahu hati kenapa nggak ngegerentes. Ya salah satunya karena takdir Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ketika kita malas belajar, malas sholat, malas ibadah, malas zikir, malas tasbih, itu bukan karena kitanya malas, bukan karena kitanya nggak mampu, nggak kuat, tapi memang karena Allahnya nggak mau kita untuk berbuat baik. Sehingga apa? Sehingga kita nggak dikehendaki baik. Nah itu Fafil khabari, maka di dalam hadis warid, hadis yang sampai langsung annaman shollahunna, bahwasanya barang siapa yang sholat 4 rakaat tadi fa ahsana ruku'ahunna, dia bagusin rukuknya, wa sujudahunna, dia bagusin sujudnya, fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, akan sholat bersama dia 70.000 malaikat. Masya Allah. Yastaghfiruna lahu ilal lail, yang minta ampun untuk dirinya tersebut sampai waktu malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini fadilah daripada qobliyah zuhur. Siapa yang mau punya dekingan? Dekingan, salah satu cara punya dekingan adalah sholat qobliyah zuhur, maka kamu punya dekingan 70.000 malaikat. Dekingannya pusat namanya, 70.000 malaikat. Dekingannya juga nggak nganggur, dekingannya ngapain? Istighfar, mohon ampun untuk kita sampai malam. Ada di dalam hadis lain mengatakan, man sholla qabla zuhri arba'an, man sholla qabla zuhri arba'an, ghufira lahu dzunubuhu yaumahu dzalik. Jadi akan diampuni segala dosa-dosanya sebab lantaran dia sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Tsumma shallil fardhu ma'al imam, kemudian sholatlah sholat fardu bersama imam. Dia habis qobliyah langsung mau sholat bareng imam. Tsumma sholli ba'dal fardi raka'ataini, kemudian sholatlah setelah sholat fardu 2 rakaat. Fahuma minar rawatibi, 2 rakaat tersebut daripada sholat rawatib yang muakkadah, ats-tsabitah, yang waridah, tetap daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebelum sholat rawatib, ya wiridan dulu. Wiridannya kan udah dibahas tuh kemarin tentang zikir-zikir habis sholat subuh, dipakai lagi zikirannya itu habis subuh. Kenapa zikiran kita pendek? Ya karena memang waktu KBM kita juga panjang. Jadi waktu zikiran kita paling panjang itu hanya maghrib dan subuh, karena memang waktunya luas. Maghrib dan subuh itu waktunya luas. Bukan berarti zuhur nggak boleh zikir panjang, silakan zikir panjang, tapi masih. Jangan sampai zuhur kamu pakai zikiran maghrib,
Nanti santri-santri nggak dapat waktu makan siang nantinya. Atau kebalikannya dan isya, sehingga santri-santri nggak bisa sholat, nggak bisa belajar malam. Kalau mau zikir panjang-panjang ya masing-masing baca tasbihnya ilahana rabbana subhanallah itu sendiri-sendiri. Biarin imam langsung doa, imam langsung doa, nggak langsung tasbih apa dan lain sebagainya. Biar masing-masing zikir. Jadi sholat ba'diyah habis zuhur ini juga warid daripada baginda Muhammad SAW. Berapa ditambahin? Tambah 4 lagi. 4 sebelum zuhur, tambah 4 setelah zuhur. 2 muakkadah, 2 ghairu muakkadah. Kalau tadi sebelum zuhur 4 itu muakkadah. Kalau habis zuhur itu cuma 2 yang muakkad. 2-nya lagi ghairu muakkad. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, apa manfaatnya ngamalin ba'diyah zuhur dan qobliyah zuhur tadi? Man hafadhu ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Orang yang ngamalin 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur sholat, Allah akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Wala tashtagil, dan jangan tersibukkan siapa engkau ilal asri kepada sholat asar sampai waktu asar illa kecuali bita'allumin ilmin, kecuali dengan belajar ilmu. Baik hadir kepada guru KBM atau ketika nggak ada guru mutola'ati kutub, cukup ngulang-ulangin pelajaran. Au i'anati muslimin, atau nolong orang muslim yang lain. Au qiraati Qur'anin, atau baca Quran. Au sa'in, atau sa'i. Au sa'in, atau usaha fi ma'asyin, di dalam sebuah usaha mata pencaharian, litasta'ina bihi, yang engkau bersandar dapat membantu dengannya mata pencaharian, terbantu dengan mata pencaharian tadi. Ala dinika, untuk agama. Jadi idealnya memang kamu kalau mau rapot kamu bagus, ya kan, kita punya rapot dari malaikat yang nantinya akan dibacakan ke Gusti Allah. Dan kamu kalau mau rapot kamu bagus, addu faridotan wantadhuruha. Addu faridotan wantadhuruha. Gimana rumusnya supaya rapot kita bagus di sisi Allah? Habis sholat subuh, jalanin sholat subuh, wantadhuru ukhra, tinggal tunggu kewajiban yang lain. Kapan? Sholat tuh. Jadi kalau ditanya, Tip mau ngapain? Habis ngapain? Habis sholat subuh. Mau ngapain? Mau nunggu sholat tuh. Itu rapot kamu bagus terus di sisi Allah. Karena kebetulan Gusti sholat duhurnya masih lama, saya pakai tidur dulu. Itu mati, kalau mati dalam keadaan itu yamut bainal hasanatain itu. Dia mati dalam keadaan 2 kebaikan itu. Hasanatan qad-qadoha wa hasanatan yantadhiruha. Baik kebaikan yang sudah dia lakukan, sholat subuh sudah dilakukan kan, sholat subuh. Wa hasanatan yantadhiruha, dan kebaikan yang sedang dia tunggu nanti. Itu sederhana gitu. Jadi kalau tadi sahur, kita tungguin dari waktu sahur itu untuk melaksanakan sholat subuh. Nanti habis sholat subuh saya mah tidur. Ngapain? Ya nungguin sholat zuhur. Nanti habis sholat zuhur ngapain? Ya nungguin sholat asar. Nah hidup begitu. Mukmin itu hidupnya bainal hasanatain, di antara 2 kebaikan. Baik kebaikan yang sudah dia lakukan ataupun kebaikan yang akan dia lakukan. Nilai raport kita bakal bagus terus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai raport kita bakal bagus terus nanti sama Allah. Ketika ditanya, habis ngapain? Habis sholat subuh.
Mau ngapain? Mau nunggu waktu sholat tuh. Habis ngapain? Habis sholat asar. Sekarang mau ngapain? Nunggu waktu sederhana itu. Makanya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau orientasi hidupnya adalah Allah dan Rasul, maka yang dipikirkan cuma Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fakanat hijratuhu ila mahajar alih. Ya kalau orientasinya duniawi, ya dia hidup hanya untuk duniawi. Yang dia pikirin hidup gimana nanti cita-citanya mapan, kaya dan lain sebagainya, untuk itu dia. Padahal itu hanya fasilitas-fasilitas doang. Nanti sembari nunggu waktu maghrib kita pakai waktu luangnya dengan apa? Jualan takjil. Nah itu nggak masalah, keren itu. Tetap orientasinya ilallah wa rasul. Ini kebalikannya kan, kita utamanya jual takjil, maghrib adalah selingan. Nah itu nanti kalau ditanya sama malaikat ya repot kita. Ya Allah jangan mati dulu, kita tunggu kaya dulu. Ya kita kan nggak bisa begitu. Mukmin itu ya bainal hasanataini, hidupnya itu, hidup dan matinya itu harus diapit di antara dua kebaikan. Kebaikan yang memang sudah dilakukan dan kebaikan yang akan dilakukan. Adu faridotan, kata Allah, yang adu faridotan wantaduru ukhra. Tunaikan kewajiban, terus habis setelah tertunaikan wantaduru ukhra, tunggu kewajiban yang lain. Nah, itu udah keren banget tuh hidup itu. Jadi ketika ditanya sama Allah habis ngapain, ya sholat. Mau ngapain, ya nunggu waktu sholat. Udah gitu-gitu aja. Karena waktunya lama, Gusti Allah nunggu waktu sholatnya saya pakai buat dengan tidur, saya pakai dengan guyon sama teman, saya pakai dengan nyari nafkah dan lain sebagainya. Maka selama waktu sholat itu, selama itu pula kamu dapat pahala sholat itu. Karena nunggu waktu sholat, guyon sama temennya dianggap sholat sama Gusti Allah. Nyari nafkahnya dianggap sholat sama Gusti Allah. Karena hidupnya hidup diapit di antara dua kebaikan. Makanya sederhana ulama mah, hidupnya begitu ya, bahagia, hidup mereka selalu ceria, enteng hidup mereka ya, karena mereka tahu ilmu. Yang bedain kita sama mereka, hidup kita sama mereka sama-sama enteng, tapi mereka entengnya dengan ilmu. Hidup kita entengnya nggak pakai ilmu, jadi terasa berat gitu. Nah, di sini juga dijelaskan di syarah wa kun fil tidhari shalah mu'takifan. Famin fadailil a'mal intidharus shalah ba'da shalah. Wa kadzalika hadza wa kana dzalika sunnatus salaf, dan ini kebiasaan orang-orang ulama tuh begitu. Hidupnya itu dari sholat untuk para sholat lagi. Mu'takifan dalam keadaan i'tikaf, mu'takif itu i'tikaf. Summa sholli arba'a raka'atin, kemudian sholatlah kamu 4 rakaat qoblal asar. Setelah jawab muadzin, nanti kan azan tuh Allahu Akbar, kamu jawab lagi Allahu Akbar. Setelah jawab muadzin, sholatlah kamu 4 rakaat. Apa? Sholat apa? Sholat sunnah qobliyah asar. Fahiya sunnatun muakkadatun. Ini qobliyah asar, hukumnya sunnah muakkadah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an, atau di dalam riwayat lain abdan shalla arba'an qabla al-asri. Mudah-mudahan merahmati siapa Allah imra'an kepada seseorang atau seorang hamba shalla yang dia sholat arba'an 4 rakaat qabla al-asr, sebelum asar. Ingat sholatnya 2-2.
Fajtahid, maka berupayalah kamu, ayyanalaka, agar dapat siapa engkau, apa doa'uhu sallallahu alaihi wasallam, doanya baginda Nabi. Jadi kamu kalau mau dapat doanya Nabi setiap hari, amalin amalan sholat sunnah qobliyah asar. Karena doanya Nabi langgeng. Apa doanya Nabi tadi? Rohimah, mudah-mudahan merahmati, kata Nabi. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Dan itu harus diupayakan. Wala tashtagil, dan jangan tersibukkan siapa engkau ba'dal asri, setelah sholat asar, illa bimisli ma sabaqa, kecuali seperti dengan apa-apa yang disebutkan qoblahu sebelum asar tadi. Jadi kalau qobliyah tadi kan habis zuhur, jangan tersibukkan apapun kecuali dengan belajar. Habis asar juga begitu. Walayan bagi, dan jangan dan tidak layak antakuna waktu agar adalah menjadikan siapa engkau auqataka antakuna, agar menjadikan auqatuka, waktu-waktumu itu muhmalatan, tertinggal. Tertinggal atau terlantar. Fatashtagilu fi kulli waqtin, dan tersibukkan siapa engkau di setiap waktu, bimattafaq, dengan sesuai dengan apa-apa yang bimattafaq, dengan sesuai ya, dengan sesuai aisolu hafi, yang baik. Kaifat tafaq ala ayyi miqdarin sholuha, sebagaimana mestinya. Balian bagi, bahkan seyogyanya, antuhasiba nafsaka, agar menghitung siapa engkau terhadap dirimu. Wa turattiba auradaka, dan menertibkan wirid-wiridmu. Wa fi lailika wa naharika, di dalam malammu, wa naharika, dan siang. Wa tu'ayyin likulli waqtin syugulan, dan engkau tentukan setiap waktu itu kesibukan, tugas. La tata'addahu, yang tidak engkau langgar. Wala tu'athir, dan jangan engkau pilih, engkau utamakan, fihi, di dalam waktu tersebut, siwahu, selain kesibukan tadi, kesibukan yang sudah kita jadwalkan. Fabidzalika, maka dengan tartib dan ta'yin tadi, tadharu, akan nampak apa barakatul awqat, berkahnya waktu-waktu. Fa'amma idza tarakta, maka tatkala engkau tinggalkan nafsaka, terhadap dirimu, sudan tanpa aurat, muhmalan, terlantar, ihmalal bahaim, sebagaimana ditelantarkannya hewan-hewan ternak. La tadri bimada tashtajilu, yang tidak tahu dengan apa mereka tersibukkan, apa bahaim. Fayan qadi, maka pergilah, apa aktsaru auqatika, paling besar, paling banyaknya waktu-waktumu itu doaian, sia-sia. Wa auqatuka, dan adapun waktu-waktumu itu umruka, adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, dan adapun umurmu itu adalah modalmu.
Wa alaihi, dan dengan modal tersebut apa tijaratuka, perniagaanmu, wa bihi, dan dengan modal tersebut itu wusuluka, sampaimu ila na'imi daril abadi fi jiwarillahi ta'ala, kepada tempat abadi yang penuh dengan kenikmatan, fi jiwarillahi ta'ala, di dalam perlindungan yang Gusti Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Fakullu nafsin, fakullu nafasin, maka adapun setiap nafas, min anfasika, daripada nafas-nafasmu itu, jauharatun, permata, laki matalah, yang tidak ada harganya permata tersebut, id la badalalahu, sebab tidak ada pengganti daripada nafas tersebut. Faida fata, maka apabila telah luput, lewat, fala audalahu, maka dia tidak akan kembali nafas tadi. Fala takun, maka jangan jadi siapa engkau, kal humqa, seperti orang idiot, dungu, al magruri, yang tertipu, alladzina yafrahuna, yang mana mereka bangga, bahagia, fi kulli yaumin, di setiap hari, bi ziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta-harta mereka, ma'an muqsani a'marihim, yang disertai dengan berkurangnya umur mereka. Bagaimana dia bisa bangga? Orang humqa tadi, hartanya ditabung, terus dikumpulkan dan ditambahkan, tapi dengan bertambahnya harta, usia mereka juga makin berkurang. Ya kan orang dungu. Ya dungu, bagaimana nggak dungu? Ngumpulin harta, nanti usianya berkurang, ketika usianya telah habis, hartanya ditinggalkan, kan dungu. Fa'ayu khairin, kata Imam Ghazali, maka kebaikan apa, fi malin yazidu, di dalam harta yang bertambah, wa umruhun yankusu, wa umrun yankusu, dan umur berkurang. Maka kebaikan apa ketika harta bertambah sedangkan umur berkurang? Wala tafrah, dan jangan bangga, illa bi ziyadati ilmin, kecuali dengan bertambahnya ilmu, au amalin sholihin, atau amal soleh. Fa innahuma, karena sesungguhnya ilmu dan amal soleh, rafiqaka, temanmu, yashabanika, yang menemanimu, fil qabri, di dalam kubur. Jadi sebaik-baiknya teman itu ya ilmu dan amal. Kira-kira orang tua kamu cinta kamu nggak? Cinta, orang tua cinta. Teman kamu kepada kamu cinta gak? Cinta. Kakak dan adik kamu cinta gak ke kamu? Cinta. Guru kamu cinta gak ke kamu? Cinta. Kalau mereka benar cinta dan sayang, sampai mana mereka menemani kita nanti ketika kita mati? Sampai mana? Saya sama Ustaz Sulaiman itu teman akrab. Teman akrab. Ketika masih jadi ustadz yang ihsan cuma 200.000, rokok barengan. Rokok saya diambil Ustadz almarhum, rokok almarhum saya ambil juga. Tidur barengan, gak pakai karpet, gak pakai kasur, sama almarhum. Berangkat pergi ke Majalengka main PS sambil pulang-pulang malam, tiba-tiba udah ada kiai di depan kita. Melipirlah kita, muter, panggil, oke. Mana Ustadz, gak ada jalan di sana. Jadi mendung aja kita berdua. Teman dekat. Saya akrab dengan almarhum, almarhum akrab dengan saya. Sesayang-sayangnya saya sama almarhum, cuma bisa ngebantu berobat, ngehibur, ngejenguk. Almarhum meninggal, saya cuma bisa bantu tajhizul janazah. Saya bantu bikin kebijakan supaya doa setiap hari berjalan 40 hari, 30 hari. Tapi ketika beliau dimandikan, dikafani, ditahlilin, sampai mana saya nemenin? Cuman sampai kuburan, bahkan nggak sampai liang lahat. Beliau dimasukkan ke dalam lahat, ditutupi dengan tanah, sudah nggak bisa nemenin saya. Orang tuanya kemarin ada, almarhum.
Ada, nemenin sampai mana? Sampai liang lahat doang. Santrinya nemenin sampai mana? Sampai kuburan doang. Kenji Baihaqi cuma sampai liang lahat doang. Yang kemarin ngambilin tanah cuma sampai liang lahat doang. Katanya cinta. Katanya teman, sahabat karib. Katanya saya. Jadi sebenarnya baik-baiknya cinta dan sebaik-baiknya sayang itu harusnya bermuara kepada nanti tempat kembalimu. Kapan? Nanti kuburan. Karena mereka yang akan menemanimu, secinta-cinta dan sayang-sayangnya orang tua kamu itu cuma nemenin sampai kuburan. Guru kamu, teman kamu sampai kuburan. Yang nemenin apa? Ilmu dan amal soleh. Maka jadikanlah satu-satunya yang kita cintai dan kita sayangi hanyalah ilmu dan amal soleh. Karena ilmu dan amal soleh itu akan menjadi lentera dua teman dekat kita yang menemani kita di dalam kubur dan menenteramkan kita di dalam kubur. Haitsu yatakhallafu, sekiranya meninggalkan angka daripadamu apa ahluka, keluargamu. Tuh kan, offset saya ini jelasin. Wa maluka, hartamu. Wa waladuka, dan temanmu. Wa asdiqauka, dan kerabat-kerabat. Thumma idza asfarrat, maka tatkala menguning apa asyamsu, matahari. Nah, sekarang mulai menguning. Fastahid, maka berupayalah kamu antamuda untuk kembali ilal masjid, kepada masjid, qoblal ghurubi, sebelum terbenamnya matahari. Wa tashtagila, dan menyibukkan siapa engkau bitasbih, dengan tasbih, wal istighfar, dan istighfar. Wa tabaraka al-mulku, dan surat al-mulk, au surat Yasin, atau surat Yasin, au Ad-Dukhan, dan surat Ad-Dukhan. Kalau kamu nggak sholat, maka jangan lupakan surat Al-Mulk di sore hari dan surat Yasin di sore hari, ataupun surat Ad-Dukhan. Kenapa kita ngamalin itu? Kata Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ngamalin surat tadi, man qara'a surat Alif Lam Mim tanzilun ila akhiril ayat, u'tiya minal ajri kaman ahya lailatul qadri. Itu dia akan dikasih pahala seperti pahala orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan lain sebagainya. Atau bertasbih, tasbih ya, kalimatani khafifatani fil kalami wa thaqilatani fil mizan wa habibatani 'inda rahman, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dua kalimat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu dua kalimat. Khafifatani fil kalam, ringan diucapkan, wa thaqilatani fil mizan, itu berat nanti di yaumul mizan, di hari pertimbangan. Wa habibatani 'inda rahman, dua kalimat yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Fa inna fadla hadzal waqt kafadli ma qabla tulu. Karena sesungguhnya keutamaan waktu ini seperti keutamaan waktu sebelum munculnya matahari. Jadi waktu jam-jam segini itu sama fadilahnya seperti fadilah habis sholat subuh. Habis sholat subuh itu pahalanya gede.
Ka'ajri hajin tam kata Nabi, seperti pahala haji. Orang yang menghidupkan waktu habis subuh itu seperti pahala haji. Nah begitu juga siapapun yang menghidupkan waktu sebelum terbenamnya matahari juga sama seperti itu, punya fadilah yang besar. Qala Allah Ta'ala, bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allahnya, bertasbihlah kamu untuk memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Waqra, dan bacalah olehmu qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari, wasyamsi wa duhaha, ila akhiril ayat. Lalu baca surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Terus lanjut baca wal muawwidzatain. Itu baca 2 surat muawwidzatain. Apa tuh? Al-Falaq, An-Nas. Apa bimanfaatnya? Faman qara'a, coba kamu lihat di syarahnya. Barang siapa yang membaca surat Asy-Syams di waktu sekarang ini, sebelum terbenam, Razaqahullahul fahma al-dzakiyya wal fatana fil jami'il asya. Masya Allah. La ilaha illallah. Fadilahnya luar biasa. Fadilahnya itu dikasih pemahaman, kecerdasan di dalam semua bidang dan aspek. Mau kamu jadi santri pintar? Nah, itu amalannya. Baca surat As-Syams ketika sebelum terbenamnya matahari. Pendek As-Syams. Terus kalau baca Al-Lail, apa manfaatnya? Wa man tala surat Al-Lail kufidho min hadkis satri. Terjaga dia daripada min hadkis satri, dari terbongkarnya aibnya dia, terbongkarnya keburukan dia. Terus manfaatnya baca surat Al-Falaq apa? Wa man tala surat Al-Falaq wuqiya su, maka terhindar dari keburukan. Wa man tala surat An-Nas usima minal bala wa uidza minasyaitan. Orang yang baca surat An-Nas, maka dia akan terjaga dari bahaya dan terlindung daripada setan. Wa man dawama ala qiraatiha kana rizquhu kal matar. Allahu akbar. Orang yang ngandawamin itu, maka rezekinya seperti hujan, nanti banyak, enggak habis-habis. Nah, ini udah dijazahkan karena setiap baca kitab itu yang membacakan itu udah otomatis terijazahkan. Ijazahnya langsung dari Syekh Nawawi, dari Imam Ghazali. Wal tagrum alaika syamsu wa anta fil istighfar. Wal tagrum alaika syamsu, dan hendaknya terbenam terhadapmu apa asyamsu, matahari, wa anta fil istighfar, dan adalah engkau itu dalam keadaan beristighfar. Atau di dalam nuskhah atau naskah yang lain, wala taghrub alaika syamsu illa wa anta fil istighfar. Fa idza sami'tal adzan, terus datanglah waktu adzan, fa'ajibhu, maka jawablah azan. Wa qul ba'dahu, dan jawablah setelah azan, Allahumma, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku. Mau baca apa? Allahumma inni as'aluka
Inda indah ikbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'at wa aswati du'atika antuk tiya Muhammadan wasilata Muhammadanil ya Muhammadanil wasilata. Kelas. Nah itu doa habis adzan. Kama sabaq, doa yang sudah disebutkan sebelumnya di bab sebelumnya. Ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu inda ikbali lailika wa idbari naharika ila akhir doa. Atau ya doa seperti yang sebagaimana kita biasa doakan. Apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina fadilah wassalamu wa'afu maqam. Langsung dilanjut dengan Rabbil firli wal walidayya, Rabbil firli wal walidayya warhamhuma. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah fid dharaini amin ya rabbal. Summa sholil fardhu, kemudian sholatlah kamu sholat fardu ba'da jawab al-muadzin wal iqamah. Setelah jawab muadzin dan roh. Atau sholatlah kamu setelah 2 rakaat qobliyah maghrib. Tadi badiah asar ada nggak? Nggak ada. Jadi yang ada qobliyah asar 4 rakaat. Setelah asar selesai, sholat qobliyah maghrib. Berapa? 2 rakaat. Fa innahuma ghairu muakkadah. Tapi keduanya itu enggak mau ghairu muakkadah, bukan sholat sunnah muakkad. Menurut Imam Nawawi. Wa sholli ba'dahu, dan sholatlah setelah sholat fardu tadi qabla an tatakallama, sebelum kamu berbicara atau sebelum kamu tersibukkan dengan sesuatu. Rakaataini 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat setelah maghrib, ya ini adalah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Fahuma ratibal maghrib, sholat sunnah ratib, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ini yang muakkadah. Baca di dalamnya al-kafirun, al-ikhlas, karena sholat diantara fadilah sholat sunnah diantara mabainal isya'aini itu adalah terjaganya iman. Dibacanya al-kafirun dan surat al-ikhlas. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahunna aidun sunnah. Nanti sholat lagi 4 lagi. Apa? Sholat sunnah awwabin. Ini sholat sunnah untuk menjaga iman. 4. Jadi 6 tuh habis maghrib. Jadi ada yang mengatakan sholat awwabin itu 20 rakaat habis maghrib. Ada yang mengatakan 6. Ya minimal 2 atau minimal 2 ba'diyah itu udah lumayan kan. Nanti doanya yang sama kayak rotib itu. Allahumma inna nastaghfiruka nastaghfiruka diyanana wa danana wa anfusana ila akhir doa. Supaya dijaga imanmu, iman orang tuamu, iman keluargamu. Sholat awwabin ini juga salah satu sholat duha di malam hari. Duha di malam.
Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikafa ilal isya wa tuhiyya ma bainal isya'aini bi sholati faf'al. Kalau memungkinkan bagi kamu, niatlah i'tikaf sampai isya. Wa tuhiyya ma bainal isya'aini, dan menghidupkan siapa engkau di antara dua isya, maghrib dan isya, di sholat dengan sholat faf'al, maka lakukan. Yang bisa satu kali wudhu di antara maghrib dan isya, lakukan. Habis maghrib sholat i'tikaf, tunggu waktu isya. Kalau bisa sholat lagi di antara itu, maka sholatlah. Jadi di antara kebiasaan Nabi itu melanjutkan waktu maghrib dengan isya, disambungkan karena mepet kan waktu itu. Jadi Nabi manfaatkan waktu di antara maghrib dan isya itu dengan waktu sholat sunnah awwabin. Berapa rakaat? 6 rakaat. Tapi kata Imam Romli, sholat awwabin bisa sampai 20 rakaat antara maghrib dan isya. Ada juga yang mengatakan ya 6, boleh 4, boleh 2, minimal 2 kalau ada maghrib. Dan itu paling sedikit-sedikitnya awal. Faqad warada fi fadli dzalika, maka sungguh telah disebutkan di dalam keutamaan tadi. Keutamaan apa? Keutamaan menghidupkan waktu di antara dua isya, maghrib dan isya tadi. Mala yuhsa, sesuatu yang gak bisa dihitung. Wahia, dan adapun salat sunnah awabin ini itu nasyiatul lail. Nasyiatul lail. Nasyiatul lail itu apa? Yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa? Inna nasyiatul lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, inna nasyiatal lail, sesungguhnya permulaan malam itu adalah asyaddu wat'ah, paling bagus-bagusnya tepat waktu, wa aqwamu qila, dan paling berkesan. Jadi sholat nasyiatul lail tadi adalah paling menyelaraskannya waktu dengan hati, penglihatan, pendengaran, lisan, dan qata'il aswat wal harakat wa adu musidadan min jihati waqihi fil qulbi hudurul qalbi al aswat hadi. Li'annahu awwalun nasyatin, karena sesungguhnya waktu di antara maghrib dan isya itu awal permulaan. Dan itu adalah nasyiatul lail, sholatul awwabin, sholat awwabin, atau bahasa lain sholat tawwabin, sholat taubat. Atau ada juga yang mengatakan sholat ghaflah. Kenapa disebut sholat ghaflah? Karena memang waktu isya itu ya sholat, ada banyak orang yang ghaflah, ngantuklah apa. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qoulihi ta'ala, daripada firman-Nya Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ketika ditanya baginda Nabi sama sahabat,
tentang firman-Nya Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji, maka beliau jawab itu adalah as-sholat ma bainal isya'ain. Itu adalah sholat di antara dua waktu. Jadi sholat antara maghrib dan isya ini sholat yang sangat warid dari Nabi, bahkan dari Al-Quran. Jadi amalannya langsung dari Al-Quran, ya nggak perlu ijazah lagi karena warid dari Al-Quran. Apa dalilnya? Tadi tatajafa junubuhum 'anil madaji. Tata Java itu kan lambung-lambung mereka tuh jauh daripada tempat tidur. Fa'innaha, maka sesungguhnya sholat itu tudhibu bimulagatin nahar akan menghilangkan terhadap lago. Itu ucapan-ucapan yang lago, yang sia-sia di waktu siang. Wa tuhadzibu akhirahu, dan akan membersihkan akhirnya. Jadi kata ulama, man takallama bima la ya'nihi marratan, siapapun yang berbicara nggak bermanfaat satu kali aja, itu akan disulitkan sama Allah rezekinya. Entah diberikan penyakit dan lain sebagainya. Itu baru satu kali, satu ucapan yang nggak berguna. Apalagi kalau ngucapin banyak hal yang nggak guna gitu. Cara taubatnya gimana ya? Salah satunya adalah dengan sholat sunnah awwabin. Ini kan 2 rakaat. Wal mulagatu, dan adapun mulagot itu jam'u mulghatin, jamak daripada mulghatin. Fahiya minal lagwi, itu diambil dari kata lagwi, lagun. Faman takallama faqad lagu, faman lagu fala jum'atala. Itu Allah. Lagu itu artinya apa? Sia-sia ucapannya. Fa'idha dakhala waqtul isya wallahu a'lam bissawab.